Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Senin tanggal 15 Februari tahun 2021. Kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami menghampiri hadirat-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan cinta kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kemurahan-Mu selalu indah. Kami bersama-sama merindukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kiranya tita-tita-Mu ini akan menjadi pelita di dalam seluruh hidup kami, agar kami berjalan dalam kehendak-Mu. Ini kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini dari Ibrani pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai ayat 4. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita berada dalam tema jangan sampai terombang-ambing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dunia ini menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati ternyata hanya bersifat sementara. Kita dituntut banyak faktor yang dapat membuat kita semakin hari semakin hancur, malas, mau enaknya saja, jauh dari Tuhan dan sebagainya. Contoh saudara-saudara, dengan disajikannya kemudahan dalam media internet yang dapat melihat apa saja yang kita ingin lihat, seperti gambar-gambar yang tidak pantas, yang tidak layak ditonton, judi internet, investasi-investasi bodong yang membuat banyak orang malas kerja, dapat duit, tidak usah kerja, dan banyak lagi yang dapat merusak masa depan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus waspada terhadap arus dunia ini, agar kita jangan menjadi kepunyaan dunia ini, tapi kita adalah kepunyaan Kristus yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini, kita diajak untuk tidak terbawa oleh arus dunia. Maka beberapa hal mesti kita perhatikan. Yang pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan mau membaca berulang-ulang, mencari tahu, mengerti, memahami secara benar, merenungkan serta menggali firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan memahami kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan kita akan memperlihatkan kesetiaan kita di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita diajak supaya kita taat pada firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita diingatkan dari kitab Ibrani supaya
Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan, maka kita sama seperti menjaring angin, hampa, kosong. Kita mati rohani. Yang ketiga, kita harus tidak menyanyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Supaya kita luput dari balasan yang setimpal, saudara-saudara, maka kita jangan menyanyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita tidak hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara-saudara, kita akan dituntun, disertai oleh Roh Kudus. Bila ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat mengatasi berbagai arus yang dapat menghancurkan hidup kita. Kita dapat mengatasi atau dapat melewati arus dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, agar supaya kita tetap teguh, tegar di dalam menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan berikan, kita tidak akan terombang-ambing, maka berpeganglah pada perintah Tuhan, pada firman-Nya yang kita selalu dengarkan, kita taat dan memakai kesempatan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena dengan melakukannya dalam bimbingan Roh Kudus, kita akan kuat menghadapi arus dunia ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari satu dalam doa. Tuhan, kami tahu betapa kuatnya arus dunia yang dapat merenggut kehidupan kami, membuat kami jauh daripadamu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mengikuti arus dunia. Layakkan kami hidup untuk mengikuti kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami agar kami berjalan dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk firman ini. Semoga kami semakin kuat, semakin teguh menjalani hidup ini dalam kekuatan firman-Mu. Hidup kami, segala rencana kami, keberadaan kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan selalu berperkara dan Engkau mengatur yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami membawa seluruh pelayanan-pelayanan dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu, majelis pengurus OIG, biar mereka terus melayani dengan setia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami, tuntunlah pemerintah kami, berikanlah ketenangan, kedamaian, suasana kondusif di negara kami. Biarkan kami menikmati tubuh yang kuat, sehat, imun yang banyak, agar kami dapat melewati masa pandemik ini dengan tenang, dengan sabar. Di dalamnya nama Tuhan kami agungkan. Bapa, jaga kami selalu, peliharakan hidup kami, dengarkan doa kami. Semua kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tetaplah teguh berjalan dalam kebenarannya, dalam kasih-Nya, maka Tuhan akan mengasihimu. Terima kasih, salam sehat.